Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan perkuliahan. Tepatnya hari ini kita berdiskusi tentang materi prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan inklusif. Artinya, pada kesempatan kali ini yang menjadi pokok pembahasan kita kemudian adalah bagaimana prinsip pendidikan ataupun proses pembelajaran dari pendidikan inklusif itu sendiri. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan kita. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara sudah paham, sudah mengerti dengan jelas apa pengertian dari pendidikan inklusif itu sendiri. Yang intinya adalah menyertakan setiap anak tanpa melihat perbedaan yang ada, termasuk dalam konteks fisik, dalam hal ini berkebutuhan khusus dalam satu rombongan belajar. Nah, di sini yang mau dilihat adalah bagaimana kemudian prinsip-prinsip yang dilakukan oleh seorang guru. Hal-hal dasar. Apa itu prinsip? Adalah hal-hal dasar yang kemudian yang harus dilakukan oleh seorang guru sehingga proses pembelajaran itu dapat maksimal. Nah, di makalah sudah disampaikan apa itu prinsip-prinsip, tapi dia masih secara umum. Prinsip pembelajaran secara umum dalam konteks pendidikan dasar. Tapi yang kita ingini adalah apa sesungguhnya prinsip-prinsip pendidikan inklusif itu sendiri. Dalam konteks pendidikan inklusif di makalah ini belum nampak. Maka tadi memunculkan pertanyaan, bagaimana kemudian dengan anak yang tunadaksa, tunarunggu, tunalaras? Bagaimana kemudian guru melakukan proses pembelajaran itu sehingga efektif dan efisien? Tentu banyak prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Prinsip dasar yang harus dilakukan. Tentu di makalah-makalah sebelumnya juga sudah dibahas bagaimana kita melakukan strategi guru, melakukan proses pembelajaran dengan ada klasifikasi, kemudian dalam rumpun pembelajaran tertentu ada klasifikasi dalam perbedaan antara dibedakan proses pembelajaran antara anak yang normal dengan yang tidak normal. Kemudian ada pendampingan dengan guru berkebutuhan khusus sebagai kawan konsultasi dari guru yang melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, ini yang harus dilihat. Intinya adalah prinsip-prinsip yang harus dilakukan di sini adalah melihat situasi dan kondisi. Maka ada prinsip klasifikasi. Ya, kapan harus belajar bersama, kapan harus anak berkebutuhan khusus disatukan, kapan harus anak berkebutuhan khusus tidak diikutkan sama sekali karena dianggap bahwa mereka tidak akan mampu mengikuti proses pembelajaran itu. Misalnya anak tunadaksa misalnya dalam proses pembelajaran enjas, ya tentu tidak akan bisa kita samakan ya dengan anak yang normal pada umumnya. Akan kita berikan porsi yang sesuai dengan kemampuan dalam diri anak tersebut. Nah, ini yang harus dilihat.
Tunadaksa itu kan yang cacat fisik ataupun cacat bawaan atau cacat setelah dia lahir. Nah, kemudian dengan anak yang tunalaras, yang hiperaktif misalnya, apa yang harus kita lakukan? Tentu dalam konteks tertentu kita harus menyertakan dia, dalam konteks yang lain juga tidak bisa menyertakan dia karena akan mengganggu ketertiban di kelas anak yang teraktif tersebut, ya kan? Kemudian ada anak tunarunggu, bagaimana berkaitan dengan pendengaran. Nah, dalam konteks pendengaran di sini kita klasifikasi itu, bagaimana kita memberikan pembelajaran terhadap anak yang anak yang tunarunggu itu. Tentu dengan pendampingan dari guru berkebutuhan khusus dalam konteks pembelajaran. Tapi biasanya kalau anak tunarunggu dalam konteks pembelajaran umum dia tidak akan bisa mengikuti secara umum. Hanya berapa pelajaran yang bisa diikutin oleh anak tunarunggu karena memang dia tidak akan bisa merespon dengan baik materi-materi yang akan diberikan oleh guru. Nah, itu dia. Maka ada di antara anak-anak kita ini yang misalnya dia buta sama sekali, memang tidak bisa diikutkan dalam proses pendidikan di sekolah, atau dia tuli misalnya karena butuh klasifikasi habis. Kalau kita lihat klasifikasi total, mereka harus satu rombongan belajar, tidak bisa disatukan dengan anak yang normal. Yang bisu juga tidak bisa disatukan dengan anak yang normal pada umumnya, kecuali misalnya kalau anak yang cacat tangannya tidak ada misalnya, kemudian kakinya pincang misalnya, agak terlambat menalar misalnya, celat misalnya, dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks anak yang berkebutuhan khusus sangat parah, misalnya sampai cacat fisik, buta ataupun tuli, ini memang dibutuhkan pembelajaran khusus. Walaupun kemudian tidak bisa serta-merta kita melarang anak tersebut untuk ikut serta dalam proses pembelajaran karena sudah diatur. Karena prinsipnya adalah pendidikan inklusif itu bagaimana menyamakan orang, tidak membeda-bedakan orang, ya. Tujuannya itu supaya ada motivasi dari anak, kemudian anak tidak merasa tertinggalkan, terpinggirkan, termarginalkan. Karena itulah esensi dari tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri, supaya anak merasa mendapat perlakuan yang sama, mendapat hak yang sama. Ketika ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan anak yang dalam proses pembelajaran, bagaimana semua anak itu harus kemudian mendapat hak yang sama, termasuk dengan anak yang normal pada umumnya, sama dia semua. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, ada namanya prinsip motivasi, bagaimana guru memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus dengan strategi-strategi guru. Kemudian ada prinsip belajar sambil bermain, bagaimana kemudian di waktu-waktu tertentu belajar sambil bermain dengan mengikutkan anak anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini di makalah ini belum tampak, nanti yang menjadi koreksi di makalah kita ini bagaimana kemudian pemakalah nanti harus lebih fokus. Yang kita bahas adalah prinsip dari prinsip pembelajaran pendidikan inklusif itu tentu kepada klasifikasi, prinsip klasifikasi, ya, klasifikasi antara anak berkebutuhan khusus yang bisa mengikuti dengan anak yang normal secara keseluruhan. Ada sebagian yang bisa diikuti dan ada sebagian lain yang sama sekali tidak bisa mengikuti, tidak bisa berbaur dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga anak normal pada umumnya, sehingga diberikan ruang di kelas yang lain dengan mengikutkan guru, mencari guru yang bisa memecahkan persoalan di dalam anak tersebut. Kemudian ada prinsip pemusatan perhatian, bagaimana anak berkebutuhan khusus juga bisa
terpusatkan perhatian seperti anak normal pada umumnya, prinsip keterpaduan, bagaimana mengkolaborasi pendidikan. Tadi ada bagaimana yang dikatakan dengan pembelajaran yang efektif, kooperatif, berdaya guna adalah bagaimana kemudian kemampuan seorang guru melakukan proses pembelajaran dengan prinsip bagaimana dia mengembangkannya dengan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, hal-hal yang terupdate. Nah, ya, dia bisa materi yang ada itu bisa dikombin dengan kondisi yang ada yang terkini. Kemudian ada prinsip habalum hubungan sosial, bagaimana membangun hubungan, ya, itu yang harus diperhatikan oleh pemakalah dalam makalah kita pada kesempatan kali ini, ya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.